Surat Al-Qamar. Tentu saja kita lihat dari ciri-cirinya, itu ayatnya pendek-pendek dan bercerita persoalan akidah ketauhidan. Ini adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW melakukan hijrah. Nah, di sini Allah memberitahukan ini kirabis saati wa faragid dunya, perihal telah dekatnya saah kiamat dan selesainya urusan dunia. Bagaimana di dalam surat An-Nahl juga Allah berfirman, Ata amrullah fala tastajilu. Telah datang utusan atau perintah Allah, maka janganlah engkau minta supaya menyegerakannya. Ada perintah itu untuk kiamat dalam waktu dekat. Tentu saja waktu dekat di sini, waktu dekat ukuran kita mungkin terlalu lama, ya. Dari sejak diutusnya Nabi SAW sampai sekarang kan sudah sekitar 1400 tahun. 1400 tahun itu ya cukup lama juga, 15 abad lah. Hampir 14 abad, 15 abad. Menurut hitungan kita lama, karena umur kita memang sebentar saja kan. Paling 60 sampai 70 tahunan. Ada lebih juga yang dikasih jatah lebih sedikit, 70 tahun lebih sampai 80 juga ada gitu ya. Tapi yang pasti kita akan mati. Nah, menurut ukuran kita itu terlalu lama. Tapi kalau menurut ukuran disebutkan di Al-Quran ini itu pendek. Karena hitungan 1000 tahun di sisi Allah itu sama dengan sehari. 1000 tahun, jadi Nabi SAW diutus kepada kita itu baru 1,5 hari saja. Belum terlalu lama. Hitungan akhirat. Nah, kalau menurut kita rasanya, oh belum terjadi juga kiamat. Padahal Israel sudah menyerang Palestina dan sebagainya. Misalnya, ya. Kenapa belum juga terjadi? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa memang sudah ada penjelasan-penjelasan dari Rasulullah tentang ciri-ciri kiamat nanti ya. Kapan terjadinya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Nabi SAW juga tidak mengetahui. Itu juga kejadian pada zaman Nabi SAW. Di zaman itu ada dua kekaisaran besar. Ada kekaisaran atau Imperium Romawi itu di sisi barat dan Imperium itu yang di timur itu Persia, Iran sekarang. Itu dua kerajaan. Kalau Romawi itu adalah penganut Nasrani, sedangkan kalau Persia itu adalah Majusi atau kemusyrikan. Sehingga di antara kedua itu saling berpengaruh. Ya, barangkali seperti Amerika dan Uni Soviet zaman dahulu. Saling memegang hegemoni kehidupan saat itu, saling mempengaruhi. Nah, antara itu, kalau orang-orang muslimin lebih berpihak kepada Romawi, ke Romawi itu Nasrani, lebih dekat ke Islam. Kan? Tapi kalau orang-orang musyrikin Mekah lebih berpihak kepada Persia, karena Persia lebih dekat dengan kemusyrikan. Nah, di antara dua imperium itu sering terjadi peperangan. Saat itu, tentara Romawi baru saja dikalahkan oleh Persia. Tapi nanti Allah menyebutkan itu akan menang itu Romawi itu sebentar lagi. Akan menang sebentar lagi seperti diisyaratkan di dalam surat Gulbatir Rum, telah dimenangkan itu Rum. Dalam surat Ar-Rum artinya Romawi, Gulbatir Rum telah dimenangkan. Nah, padahal waktu itu orang Rum itu baru saja dikalahkan. Tetapi Al-Quran telah meramalkan akan terjadi kemenangan tentara Romawi. Romawi yang dimaksud Romawi ya di Romawi Romawi Barat saat itu ya. Kemudian memang beberapa tahun kalau tidak salah 6 atau sampai 7 tahun berikutnya terjadi lagi peperangan saat Nabi masih di Mekah. Saat itu kaum musyrikin berpihak ke Persia, sedangkan kaum muslimin memegang Romawi. Dan terbuktikan apa kata ayat itu betul, orang Romawi bisa mengalahkan Persia. Kejadian itu. Artinya memang kejadiannya tidak instan.
Pada saat itu juga kejadian, walaupun Allah Maha Kuasa untuk membuat instan. Tapi karena ini berhubungan dengan manusia, perlu mengikuti hukum sebab akibat, kausalitas, supaya bisa dinalar oleh manusia, maka tetap dibutuhkan waktu dalam hal ini. Iktarobal iktarobalin nasi sabu muhamfi berarti mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hisab mereka, tetapi mereka di dalam keadaan kuflah. Kuflah itu lalai dan mereka berpaling. Sebutkan di sini telah dekat hisabnya. Sebentar lagi terjadi kiamat. Jadi kebanyakan manusia itu melalaikan, tidak ingat. Saya yakin kita juga tidak ingat. Walaupun kita tahu bahwa kiamat itu suatu kepastian. Tapi kapan akan terjadi tidak memengaruhi sikap kita sehari-hari kan. Termasuk orang yang Islamnya juga. Yang tahu bahwa sholat itu wajib, tenang-tenang saja. Tidak ada kekhawatiran. Itulah disebutkan di sini mu'ridun. Mereka berpaling. Artinya tenang-tenang saja. Kumaha engke wae. Nanti saja itu kalau terjadi kiamat. Dalam sebuah hadis yang disebutkan diriwayatkan dari Anas, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah pada satu hari, wa qad kadati syamsu an taghuba falam yabqa minha illa shibun yasirun. Saat itu matahari hampir tenggelam, maka tidak ada sisa kecuali sebentar saja. Pakola maka bersabda Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku adalah genggamannya, mabakia minad dunya, tidaklah tersisa dari dunia ini bima madho, dari apa yang telah berlalu, minha illa kama bakia min yamikum hadha, kecuali sebagaimana yang tersisa dari hari Anda semua ini, ya, menjelang maghrib. Hadza fi mamadhu minhu, inilah yang tersisa saat ini. Wa ma nara minasyamsi illa yasirun, dan tidaklah kita akan melihat matahari kecuali sebentar lagi saja. Nah, kira-kira seperti itulah kiamat itu akan terjadi. Tidak terlalu lama lagi. Tetapi ya kita semuanya tidak sadar bahwa itu akan terjadi. Dan kita tenang-tenang saja ya. Kita jalani sebagaimana biasanya. Dan saya kira ya tidak apa-apa. Memang itu yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Nanti pada saat terjadi kiamat baru. Kemudian dalam hadis lain disebutkan begini kata Rasulullah, wa istu wasaati hakadha. Aku diutus dan kiamat itu jaraknya gini. Wa asyaro dan isyarat Nabi biusbahi dengan dua jari beliau. As-sababah yaitu jari ini telunjuk, wal wusta dan jari tengah. Jadi jaraknya itu seperti ini gitu. Berarti ini dan ini kan pendek sekali. Jari tengah dan jari telunjuk kita. Demikian pendeknya. Itu kata beliau SAW. Jarak aku diutus dan akan terjadinya kiamat itu sebagaimana jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau. Saya kira tidak jauh beda lah jari saya itu seperti semua orang sama saja. Ya pendek di situ. Itu ada wasaati kahadi min hadi in kadat latas bikuha. Aku diutus, aku ini dengan hari kiamat seperti ini. Itu jaraknya yang kian pendek. Antum wasaati kahata ini. Kalian dengan terjadi kami itu sebagaimana dua hal ini. Annahu al-hasyiru alladhi yuhsyaru nasu alaihi ulamaihi. Nah, Rasulullah SAW juga disebutkan beliau itu panggilannya al-hasyir. Jadi panggilan Nabi SAW itu banyak. Ada disebut al-mahi, ada disebut al-hasyir. Al-mahi itu ada yang menghapus dosa. Karena dengan diutusnya Nabi, mudah-mudahan dosa manusia dihapus karena melakukan ibadah dan sebagainya. Disebut juga al-hasyir. Al-hasyir itu adalah yang bisa mengumpulkan manusia di bawah kakinya. Karena dalam hadis lain sebutkan begini kan, manusia nanti pada hari kiamat itu rame-rame datang kepada Nabi Adam, minta pertolongan ke Nabi Adam dari pakewuh atau ketidaknyamanan hari kiamat itu. Tapi Nabi Adam menolak
tidak bisa, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya datang kepada Nabi Nuh, begitupun Nabi Nuh menolak, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, semua nabi-nabi ini tidak bisa memberikan pertolongan. Maka kemudian datanglah umat manusia itu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya saat itu Nabi memang diberi keleluasaan untuk memberi syafaat, pertolongan. Nah, semua manusia berkumpul di bawah kodamaihi. Kodamaihi itu ya kedua telapak kaki beliau. Artinya meminta pertolongan kepada Nabi SAW semuanya. Iktarubat saat wan syakol komar. Telah dekat kiamah dan telah terbelah itu bulan. Kodik tarobat, sungguh telah dekat itu kiamah. Kemudian ba'inal komar kod insyakko. Dan pada zaman Nabi, bulan itu benar-benar terbelah. Ini berita Al-Quran. Wan syakol komar. Bulan terbelah. Bagaimana caranya? Itu kekuasaan Allah. Saya kira di luar nalar ini juga ya. Tapi Allah bisa saja membuktikan terbelah. Karena apa? Karena permintaan orang-orang kafir musyrikin Mekah saat itu yang menantang Nabi, coba buktikan bahwa bulan itu bisa dibelah. Dan Nabi tentu saja dikabulkan permintaannya. Dan saat itu terlihat bulan itu terbelah. Bahkan terjadi 2 kali kelihatan. Jadi saat Nabi SAW masih berada di Mekah, insyaqqal qamar, terbelah. Wa inna dunya qad adanat birokin. Dan sungguh dunia itu adanat, telah mengizinkan birokin untuk dipisah juga. Al-yamul mudmar wa agodan as-sabah, yaitu hari dirahasiakan atau tidak bisa dilihat, dan besok, hari ini tidak bisa dilihat, tetapi besok telah berlalu. Gitu. Dan seterusnya ini. Kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, khamsun qad madin. 5 perkara sungguh telah berlalu itu. Ar-rum, ad-dukhan, wal-lazim, wal-syah, wal-qamar. Ciri-ciri kiamah yang disebutkan oleh Nabi memang sudah terjadi pada zaman Nabi. Gitu. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, wallahu alam ini. Seperti Ar-Rum tentang Romawi tadi ya, bisa mengalahkan Persia. Itu kan sudah kejadian. Wadukhon, demikian juga asap, kan terjadi asap. Nah, kalau menurut kita masih mungkin terjadi dukhon itu. Tapi menurut Ibnu Mas'ud di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu sudah berlalu dahulu pernah ada dukhon itu. Ya dukhon itu asap. Gitu. Wal-lizam itu sesuatu kelaziman pernah juga terjadi di kaum muslimin saat itu. Terjadi peperangan Batsyah juga eh, kalau sekarang mungkin Armageddon gitu ya. Perang besar di antara kaum muslimin juga sudah terjadi peperangan. Yang paling besar saat itu adalah perang Siffin. Itu belum terlalu jauh dari Nabi SAW wafat. Perang Siffin itu sekitar tahun 20 atau 30-an Hijrah lah. Sedekat terhadap Nabi. Padahal Nabi itu beliau wafat tahun ke-11 Hijrah. Jadi baru 20 tahun saja Nabi. Wal Komar dan juga bulan. Bulan terbelah itu sudah pernah terjadi zaman Nabi. Kedua kopi zamanin Nabi itu telah datang pada zaman Nabi. Kan idal mukjizatil bahiroh. Nah, itu memang di antara mukjizat-mukjizat yang sangat jelas yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah ahlu Makkah tak an-Nabiya telah bertanya penduduk Mekah kepada Nabi SAW. Ayatan pansyikil komar bima kata marrotaini. Wahai Nabi, coba belahlah itu bulan di Mekah 2 kali. Pakola maka bersabda Nabi, iktarabat sa'atu an syaqqal qamar. Berdasarkan ayat di atas, telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi artinya ini benar-benar bulan terbelah dan bisa dilihat. Bagaimana belahnya itu pisah jauh, itu wallahu alam juga gimana tuh. Karena kita belum pernah melihat juga ya. Tapi yang jelas terpecah. Apakah jaraknya jauh? Wallahu alam ini.
nggak tahu sejauh mana. Tapi terlihat dari bawah ada terbelah belah dua. Kemudian menurut Ibnu Jarir seperti itu begini, dari seseorang laki-laki dari Abdullah. Kunna ada kami ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW di Mina di Mina. Fansyaqqal qamar, maka terbelah itu bulan. Akhadtu firqatan khalfal jabal. Maka aku mengambil satu kelompok di belakang, berkumpul kami gitu di belakang gunung. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, Ishadu, ishadu, saksikan, saksikan oleh kalian. Lihat itu bulan itu terbelah. Insyaqal qamar, telah terbelah bulan ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah. Qalat, maka berkata Quraisy, ada sihir ibnu Abi Kabasyah. Wah, ini mah sihir ibnu Abi Kabasyah. Qalu, maka berkata orang-orang, unduru ma ya'tikum bi as-safar. Perhatikan oleh kalian apa yang datang kepada kalian, hai orang-orang yang melakukan perjalanan. Karena Muhammad dan sungguhnya Muhammad itu tidaklah mampu ayyasirun nasakullahum. Tidak mungkin Nabi itu bisa melakukan sihir kepada semua orang. Jadi maksudnya gini, bulan terbelah itu yang menyaksikan bukan hanya penduduk Mekah, tapi orang-orang yang sedang di dalam perjalanan juga bisa menyaksikan bagaimana bulan terbelah. Karena dalam perjalanan itu bisa jadi navigator gitu loh bulan itu. Sebagai petunjuk jalan. Nah, pada saat orang di dalam perjalanan akan melihat bulan itu. Nah, mesti bulan terbelah. Jadi tanyakan bukan saja kepada penduduk Mekah, tapi tanyakan juga kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Karena bulan dijadikan navigator. Terlihat terbelah. Artinya nggak mungkin itu suatu sihir. Karena kalaupun sihir, Nabi hanya bisa menyihir orang-orang penduduk Mekah. Tidak mungkin bisa menyihir semua manusia. Gitu kira-kira. Tapi tentu saja itu bukan sihir. Itu adalah dari Allah. Bulan bisa terbelah. Insyaqal qamar ala ahdi Rasulullah, terbelah bulan pada zaman Rasulullah SAW. Pasoro kota ini. Maka jadi dua bagian itu bulan. Kalau Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda li Abi Bakrin kepada Abu Bakar, Ishad ya Abu Bakrin, saksikan oleh wahai Abu Bakar itu. Akwal musyrikun, tapi orang-orang musyrik berkata, wah telah disihir itu bulan. Jadi kelihatan dua. Nah, kalau sekadar disihir mah bulan dibelah dua itu bisa gampang gitu kan ya. Tapi yang terjadi itu adalah betul-betul terjadi gitu ya. Toh bulannya juga jauh, bisa diakali itu. Jadi kelihatan dua. Ada trik-triknya. Tapi yang terjadi zaman Nabi itu betul-betul bulan terbelah. Maka dabu tabu ahwahum. Mereka membohongkan, kemudian mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Jadi selagi di Mekah, Nabi SAW kita ketahui dibohongkan oleh penduduk Mekah. Nah, salah satu mukjizat yang Allah perlihatkan kepada penduduk Mekah itu terbelahnya bulan. Tetapi apakah mereka menjadi beriman kepada Nabi setelah terbelahnya bulan? Tidak juga. Tetapi negdreg, kekuh, degong gitu ya. Itu sifat manusia dan itu bisa terjadi kapan saja. Kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya. Apakah orang itu akan ikut, akan mengerti? Belum tentu. Karena manusia itu punya ego. Egonya itu mempertahankan dirinya sendiri biasanya. Tidak mau ikut begitu-begitu saja kepada orang lain. Lagi kalau dirinya merasa sudah hebat. Nah, orang-orang Mekah saat itu merasa sudah hebat dibanding Nabi. Nabi itu orang yang baru kemarin sore barangkali begitu. Jadi walaupun Nabi memperlihatkan itu, mereka menyebutnya sihir. Fatabal anhum, maka berpaling engkau wahai Nabi dari mereka. Yamayad udda ila syai'in nukur. Nah, nanti mereka akan dipanggil itu. Orang-orang itu pada saat kiamah. Biarkan saja mereka tidak percaya juga. Usya'an absaruhum yahruju minal ajadasi karnahum diradu muntashir. Mereka penglihatannya atau mereka akan tertunduk oleh penglihatannya. Mereka keluar dari kubur-kuburnya itu seperti simut atau belalang yang berterbangan.
atau seperti laron. Tahu kan Pak laron? Oh, itu kalau ada cahaya itu pada datang. Yakul kafiru hada yamun asir. Mereka orang-orang berkata bahwa itu adalah hari kesulitan yang mereka alami pada saat terjadinya kiamah. Kadzabat. Nah, kemudian di rangkaian ayat berikutnya menceritakan perihal kisah kaum sebelumnya. Telah membohongkan juga sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrikin Mekah, kaum Nuh yang tidak jauh lah, tetap ada di sekitaran Timur Tengah, kaum Nabi Nuh juga. Mereka dahulu sudah lebih dahulu membohongkan kaum Nabi Nuh. Akadabu abdana pakol majnun wajujir. Mereka berkata, Nuh itu gila karena mengeluarkan ide harus menyembah satu Tuhan. Tidak masuk akal barangkali menurut mereka. Loh, kenapa harus menyembah satu Tuhan dan Tuhan yang tidak terlihat? Orang-orang musyrikin itu saat itu lebih percaya Tuhan itu harus bisa dilihat, diraba, dan mewujud di depan. Kan? Kalau harus menyembah Tuhan yang tidak terlihat dan dikatakan Maha Esa, mereka itu ide gila itu. Yang mengeluarkannya gila. Majnunun, gila. Wajib dujib dan pantas diusir. Gitu. Nabi Nuh. Pada arbahu anni maghlubu fantasir, maka Nabi Nuh laporan kepada Allah. Saya kalah pengaruh gitu ya Allah. Sehingga mereka mengalahkan saya, maka mohon pertolongan. Nanti Allah berikan pertolongan dengan cara kau buatlah kapal. Itu kan diterima juga. Mengapa harus buat kapal? Ternyata nanti akan ada hujan terus-terusan yang menyebabkan banjir. Saat terjadi banjir, Nabi Nuh dan para pengikutnya bisa diselamatkan di kapal. Sedangkan para kaumnya itu hanyut di dalam banjir. Bapak tahna abu besamai, maka kami bukakan pintu-pintu langit sehingga airnya mengucur deras. Bapak jarna al demikian juga muka bumi mengeluarkan sumber-sumber airnya. Al taqamu ala amri qad qudir, maka air itu menjadi penyebab terjadinya banjir. Wahamana adat al-wahi wa dusur, kami menyelamatkan Nuh menggunakan kapal. Yang saat itu orang itu heran juga, loh kok ngapain buat-buat kapal? Rasanya tidak masuk akal. Tetapi ternyata baru masuk akal nanti setelah terjadi banjir besar. Dan Nabi Nuh menumpang kapal aman. Tajri bi ayunina, berjalan itu kapal dengan pengawasan kami. Ini yang saya katakan tadi, tajri bi ayunina itu berlaku bukan hanya untuk kapal Nabi Nuh, untuk kita saat ini juga sama. Seperti kita mengendari mobil, apakah itu mobil itu jalan? Memang secara logika kita itu mobil namanya juga automobil kan ya, jalan sendiri. Yang tadinya kita itu harus menumpang delman dan sebagainya yang ditarik oleh kuda atau ditarik oleh sapi dan sebagainya. Automobil itu jalan sendiri. Nah, menurut kita itu mobil juga jalan sendiri. Nah, hakikatnya bukan jalan sendiri. Itu juga adalah hasil rekayasa atau hasil akal budi manusia sehingga memungkinkan mekanisme di dalam siklus tertentu, yaitu nanti ada siklusnya eh, apa seperti di karburator dan sebagainya, pembakaran, kemudian pembakaran itu menimbulkan tenaga untuk mesin bensin atau solar ini. Tenaga itulah yang nanti akan memutar bagian tertentu sehingga akhirnya mobil bisa berjalan. Tetapi penemuan itu adalah hasil akal budi manusia, yang dari mana akal budi manusia itu? Ya dari Allah. Kita mengenal ada sejumlah siklus-siklus dahulu ditemukan para ilmuwan, ada siklus Carnot, siklus adiabatik, siklus beragam siklus yang menghasilkan mobil-mobil yang kita kenal saat ini.
Tentu agak beda dengan mobil listrik lain lagi itu mobil listrik. Tidak menggunakan penemuan abad-abad sebelumnya. Kalau mobil-mobil yang bensin atau diesel itu menggunakan hasil temuan-temuan orang sebelumnya. Nah, itu memang seolah-olah berjalan sendiri, tetapi penemuan terhadap teknologi itu adalah dari Allah juga. Sehingga kita berjalan bersama mobil, hakikatnya Allah yang memberjalankan kita. Karena giliran mesinnya tidak jalan, ya mogok gitu kan. Siapa yang menyebabkan mogok? Ya Allah juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan gitu dalam ayat lain. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itu bahasa hakikat. Agak sulit dipahami memang. Tapi itulah untuk ditunjukkan kepada kita bahwa seluruh kehidupan ini dalam kendali Allah. Termasuk Nabi Nuh berjalan menggunakan kapal itu juga dalam pengawasan kami. Jajal liman kana kufir sebagai balasan bagi orang yang dikufuri sebelumnya. Lakot tarokna ayat tambahan mimundakir, kami telah meninggalkan itu ayat atau tanda keagungan itu. Apakah mau menjadi orang yang mau mengambil pelajaran? Pakai pakaian azabi wa nuzur. Maka bagaimanakah siksaku dan peringatanku? Sini Allah sekali lagi mengingatkan kepada kita semua perihal hal terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh. Khalaqnal min misli ma yarkabun. Di dalam surat Yasin disebutkan kan begini. Wa ayat lahum anna hamalna dzurriyyatahum bil batil masyhud. Dan satu ayat lagi bagi mereka orang-orang, sesungguhnya kami mengangkut mereka orang-orang itu termasuk anak cucu mereka itu bil batil masyhud di satu kapal yang penuh gitu kan. Wa khalaqna lahum misli ma yarkabun dan kami menciptakan bagi mereka seumpamanya itu apa yang bisa mereka tumpangi. Ya, seperti saat ini ada teknologi yang lebih baru, pesawat terbang dan sebagainya. Nah, semuanya itu adalah ayat yang sesungguhnya Allah yang menakdirkan sehingga itu bisa menjadi tempat atau media untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kan pada dasarnya mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya adalah media untuk memindahkan kita, memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Hakikatnya adalah Allah. Kemudian yang menjadikan itu semua adalah tentu saja Allah di sini. Wa'ayatun. Karena di sini sebutkan dalam surat Yasin sebagai tanda keagungan Allah. Hamalna, kami telah mengangkut. Mengangkut itu dengan beragam perlengkapan. Apakah pakai zaman dahulu kuda, onta, dan sebagainya. Tapi bisa juga zaman sekarang dengan kelengkapan yang lain. Seperti yang bisa kita saksikan saat ini. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, kadzabat adun pakai pakana adzabi nuzur. Telah membohongkan kaum Ad. Ini kaum zaman dahulu lagi. Telah membohongkan kaum Ad pakai pakana adzabi wa nuzur. Maka bagaimana halnya siksa dan juga peringatan. Inna arsana alim rihan sorsoron. Kami telah mengutus kepada kaum Ad itu angin yang sangat besar pada hari nahas bagi mereka yang terus-terusan. Dihancurkan kaum Ad. Jadi tentara Allah itu atau cara Allah menghancurkan satu kaum itu dengan beragam cara. Bisa menggunakan angin, dengan ditiupkan angin itu mereka jadi pada mati. Bisa juga dengan cara lain, hujan terus-terusan atau bahkan hujan batu itu Allah turunkan. Bisa juga hujan air tetapi berupa es dipukul-pukulkan seperti yang terjadi di beberapa belahan muka bumi ini kan. Dan jiunna sakana ma'anjali nakhlim mungqair yang merenggut manusia itu seolah-olah ajaj pohon-pohon korma yang tidak berakar. Maka apa karena azab yang menunjuk. Bagaimana siksa? Jadi ayat ini tentu saja mengingatkan kepada kita semua mukhbiran an qaumi Ahudin. Jadi kaum Ad itu kaum Nabi Hud
mereka membohongkan Rasul mereka, Nabi Hud, sebagaimana kaum Nabi Nuh telah membohongkan terhadap Nabi Nuh. Maka mereka disiksa oleh Allah dan siksaannya itu menghabiskan mereka, menjadikan mereka hancur lebur. Tentu saja ini sekali lagi peringatan, ini ayat Al-Quran. Dan kita belum menyaksikan tentu saja. Tapi berita Al-Quran tentu kita imani benar adanya. Pernah terjadi apa yang telah disampaikan Al-Quran ini. Karena dimensi Al-Quran ini memang jauh melampaui sekedar pengetahuan-pengetahuan saintifik. Saintifik itu bisa masuk akal saja, kan? Kalau ini memang kadang-kadang tidak masuk akal karena tidak ada. Tetapi sebetulnya tidak ada bukti-bukti. Tetapi sebetulnya kalau kita mau menelusuri bukti-bukti keberadaan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, itu bisa ditelusuri dalam bentuk-bentuk sejarah atau kita melakukan hibah barangkali meyakinkan bagi kita. Itu saja saya kira untuk bahasan kali ini.